Halo guys, perkenalkan nama saya Vika Sari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 0823015581. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai problematika pembelajaran bahasa sastra Indonesia. Sejauh yang saya ketahui tentang problematika bahasa Indonesia, problematik bahasa Indonesia merujuk pada berbagai persoalan atau tantangan yang dihadapi dalam penggunaan, perkembangan, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Masalah ini muncul dalam banyak aspek, seperti ketidakseragaman dalam tata bahasa, penggunaan istilah asing yang berlebihan, pergeseran makna kata, kurangnya kesadaran berbahasa yang baik dan benar, hingga lemahnya penerapan kaidah bahasa dalam media massa atau komunikasi sehari-hari. Selain itu, perkembangan teknologi globalisasi juga turut memperumit problematik bahasa Indonesia karena semakin banyak campuran bahasa asing dalam percakapan masyarakat. Selanjutnya, sejauh yang saya ketahui tentang problematika sastra Indonesia, problematik sastra Indonesia berkaitan dengan berbagai persoalan dalam perkembangan, apresiasi, dan produksi karya sastra di Indonesia. Masalah ini bisa meliputi kurangnya minat baca karya sastra, kesenjangan antara sastra populer dan sastra serius, minimnya penghargaan terhadap sastrawan, hingga persoalan penerbitan dan distribusi karya sastra. Selain itu, tantangan globalisasi juga berdampak pada identitas sastra Indonesia yang harus bersaing dengan budaya asing. Selanjutnya, faktor pemicu problematika pendidikan. Yang pertama, kualitas guru tidak merata, perbedaan kemampuan mengajar antar daerah. Yang kedua, keterbatasan fasilitas, sarana belajar belum memadai di banyak sekolah. Yang ketiga, kurikulum kurang relevan, materi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, problematika pembelajaran bahasa di Indonesia di SMP atau SMA. Yang pertama, bagan materi, teks cerita pendek atau cerpen, teks eksposisi, teks negosiasi, puisi modern dan tradisional, analisis novel atau drama. Yang kedua, bagan persiapan, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran seperti RPP, menyiapkan media pembelajaran seperti video, gambar, atau teks, membuat soal latihan yang variatif, menentukan metode mengajar atau diskusi ceramah atau proyek, menyiapkan penilaian berbasis proyek atau portofolio. Yang ketiga ada bagan harapan. Siswa aktif berdiskusi dan berpendapat, siswa memahami struktur dan kaidah teks, siswa mampu menulis teks sesuai genre, siswa meningkatkan keterampilan berbicara formal, siswa lebih kreatif dalam membuat karya sastra, siswa kritis terhadap isi bacaan, siswa mampu membedakan fakta dan opini, siswa berani tampil di depan umum, siswa memiliki minat membaca yang tinggi, siswa mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, bagan kendala. Ada kurangnya minat baca siswa, siswa merasa bosan dengan teks panjang, kesulitan memahami bahasa sastra, kurangnya fasilitas buku dan teknologi pendukung, waktu belajar yang terbatas, ketidaksesuaian metode mengajar dengan karakter siswa, siswa kurang berani berbicara di kelas, banyak siswa belum menguasai ejaan yang disempurnakan, penggunaan bahasa gaul yang terbawa di tugas resmi, rendahnya literasi kritis terhadap bacaan. Dan yang terakhir, bagan hasil. Ada sebagian siswa mampu menganalisis teks dengan baik. Siswa lebih terampil menulis teks narasi dan eksposisi, terbentuknya kelompok diskusi yang aktif, munculnya karya sastra sederhana dari siswa, siswa lebih percaya diri berbicara di depan umum, siswa memahami pentingnya kaidah bahasa yang benar, adanya peningkatan minat baca pada sebagian siswa mampu mengkritisi isi teks secara sederhana. Terima kasih. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari materi ini. Tetap semangat.